Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera akhirnya resmi memberi dukungan kepada Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan. Sikap itu adalah keputusan Majelis Syuro PKS. Bertemunya tiga partai politik, yaitu Partai Nasdem, PKS, dan PKB, menjadikan koalisi pengusung pasangan Anies dan Imin untuk saat ini sebagai koalisi dengan modal elektoral terbesar kedua yang lolos ambang batas Pilpres. Hati bisa selama presidennya tetap Anies Baswedan. Kalau nggak Anies susah itu ya, karena PKS itu identik sama Anies ya. Enggan pindah ke lain hati, itulah sepertinya nuansa kebatinan para kader dan elit Partai Keadilan Sejahtera yang terwakili oleh pernyataan Mardhani Alisera. Pekan ini baca pres Anies Baswedan, bacawa pres Muhaimin Iskandar, Partai Nasdem dan PKB tampak berupaya mempererat hubungan dengan kunjungan ke markas Partai Dakwah. Dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, PKB adalah pendatang baru. Sebagai simbol penyambutan bergabungnya PKB, Presiden PKS Ahmad Syaiqo menginstruksikan kadernya untuk menyanyikan lagu Yalal Waton. Lagu ini adalah lagu yang populer di kalangan warga Nahdliyin. Bukan hanya ahlan wa sahlan wa marhaban, tapi insya Allah kita ingin lebih erat lagi. Makanya tadi kita sama-sama menyanyikan lagu Yalal Waton. Dan alhamdulillah semua kompak dan siap untuk bersatu. Ya. Secara resmi, dukungan PKS terhadap Caimin sebagai cawapres harus menunggu keputusan Majelis Syuro. Proses yang sama juga dilalui sebelum PKS memberi dukungan resmi terhadap pencapresan Anies Baswedan. Dan ingat ketika dulu saya dicalonkan oleh Nasdem, itu tanggal 3 Oktober. Dan kemudian Majelis Syuro berproses, baru pada awal tahun PKS menyatakan dukungan. Jadi penyambutan DPP PKS yang simpatik setidaknya menunjukkan sebuah itikat baik. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang menjadi bacawa pres pendamping Anies Baswedan, mengapresiasi sambutan hangat PKS. Juga merupakan rangkaian dari seluruh perjalanan pencarian, di mana kalau kita ibaratkan cita-cita PKB, harapan PKB, mimpi PKB itu seperti air mengalir kemana, di mana akan ketemu sahabat seperjuangan, di mana kita akan meneruskan langkah-langkah perjuangan. Dan di dalam aliran itu alhamdulillah bertemulah penggabungan, kebersamaan di dalam koalisi perubahan ini. Sikap resmi PKS mengusung Anies merupakan aspirasi konstituennya. Saat menandatangani piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, seluruh peserta koalisi sepakat memberi mandat kepada Anies untuk menentukan cawapres pasangannya. Bila konsisten dengan piagam koalisi, dukungan PKS kepada Anies semestinya tidak terpengaruh oleh sosok cawapres. Analis politik Jayadi Hanan menilai dukungan PKS kepada pasangan Anies Caimin atau Amin akan membawa efek ekor jas yang menguntungkan. Kalau kita lihat data-data hasil riset dari berbagai lembaga survei termasuk LSI, pemilih PKS itu paling tidak sekarang ya 75-80% kalau kita tanya pilihan presidennya ya Anies gitu. Maka itu menjadi satu faktor yang sangat kuat bagi PKS untuk tetap menerima pasangan Amin gitu. Karena ada Anies Baswedan yang menjadi capresnya di situ. Proses rembuk bersama parpol peserta Koalisi Perubahan untuk Persatuan di DPP PKS pekan ini diawali dengan konsolidasi PKB dan Nasdem pekan lalu. Menurut Caimin, konsolidasi mengagendakan persiapan strategi untuk merebut hati rakyat. Menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Moga-moga perapatan barisan DPP PKB dengan Nasdem hari ini bermanfaat untuk bangsa.
Perwakilan PKS tidak tampak dalam pertemuan di Nasdem Tower ini. DPP PKS menyatakan terlebih dahulu menunggu kunjungan Caimin sebelum menggelar rapat Majelis Syuro untuk menyikapi deklarasi pasangan Anies Imin. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan dada terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahmi. PKS adalah mitra strategis yang menentukan tiket Anies dan Imin untuk tampil dalam Pilpres 2024. Perubahan formasi koalisi parpol pendukung baca pres Anies Baswedan otomatis mengubah pula modal elektoral. Dengan keluarnya Partai Demokrat, Koalisi Perubahan untuk Persatuan kehilangan 54 kursi DPR atau 9,40% syarat ambang batas pencapresan. Namun, kehadiran PKB dengan 58 kursi DPR atau 10,9% menambal kekurangan ambang batas pencapresan. Dengan Partai Nasdem, PKS, dan PKB, koalisi pengusung Anies dan Imin mengantongi 167 kursi DPR atau 29,4%. Untuk sementara lebih besar dari koalisi pengusung Ganjar Pranowo, namun kalah dari koalisi pengusung Prabowo Subianto. Bacawa Pres Muhaimin Iskandar sempat menyampaikan harapan agar PKS tetap berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Namun Caimin menyatakan menghormati mekanisme internal PKS. Sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Relasi antara PKS dan Anies Baswedan telah berlangsung cukup lama. Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, PKS merupakan salah satu parpol pengusung Cagup Anies Baswedan yang saat itu berpasangan dengan Cawagup Sandiaga Uno. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.